Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di minggu hari yang cerah ini, kita bersama-sama akan beribadah, mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Salam dari kami, Majelis Jemaat GKP Sumedang, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 95 ayat 1 dan 4, ajaib benar anugerah. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Untuk kasih yang Kau selalu berikan di dalam kehidupan kami, ya Allah yang Maha Pemurah, kami menaikkan syukur kami. Semata-mata karena belas kasihan-Mu kepada kamilah, maka hidup yang terpelihara bisa kami rasakan. Ketika kami bersama-sama melipat tangan kami untuk mempersiapkan hati diri kami, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus menolong kami, supaya kami sekalian dapat mengambil makna dari firman yang kami baca, dan kami pun terus terdorong dan dimampukan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 di bawah tema percaya kepadanya, melakukan yang Ia contohkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada saat ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat.
selama 2 bulan di rumah saja. Bisa jadi ada yang sudah sangat bosan. Tetapi ada juga yang selama berada di rumah saja mengisi dengan kegiatan yang bisa jadi sebelumnya belum pernah dilakukan. Ada yang bertanam dengan hidroponik, bahkan sayur yang ditanamnya sudah bisa dipanen, dimasak, dan menjadi makanan bagi keluarga. Ya, mengurangi anggaran belanja keluarga di masa-masa seperti ini. Memanfaatkan sebagian lahan, mungkin hanya lahan yang sempit, untuk menanam. Mumpung hujan kan, dan ketika tanaman itu bisa tumbuh jelas tanpa semprot hama alias organik, dan itu pasti lebih sehat. Lalu ada juga yang mengisi kegiatan dengan lebih kreatif mengolah menu masakan sehari-hari. Resep-resep baru dicoba. Enak. Bahkan untuk anggota keluarga merespon dengan masakan mama enak. Yang jelas, ibu bapak saudara, banyak kita yang lebih kreatif mengisi hari-hari kita di rumah saja, supaya tetap menjadi waktu yang berkualitas, tetap merupakan tindakan yang positif yang kita kerjakan di rumah. Atau semasa kita berada di rumah, kita juga mengakui bahwa menunjukkan kepedulian terhadap orang lain tetap harus aku lakukan. Membuka pintu hati untuk selalu menyapa sahabat, teman, keluarga, menanyakan kabar mereka, bahkan bersedia membantu mereka. Atau kita semakin mampu menggunakan teknologi. Bukankah tetap ada yang bisa kita lakukan dari rumah? Memutuskan sesuatu, mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan rekan kerja kita. Yang jelas tidak diam. Yang jelas tidak pasif. Yang jelas tidak menunggu waktu berlalu tanpa melakukan apapun, sehingga terkesan sangat membosankan, tidak produktif, tidak bermanfaat, lalu kemudian menjadi stres. Tetapi kita tetap harus berjuang untuk terus produktif mengisi kegiatan dan waktu, isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermutu, bermanfaat, menyenangkan. Dengan kata lain, dari rumah kita bisa melakukan pekerjaan yang tetap excellent.
bekerja dengan unggul sekalipun dilakukan di rumah. Pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa kita kerjakan, kita katakan masih banyak, tidak pernah selesai. Bahkan waktu yang ada tidak cukup untuk mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat tadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukannya selama masa hidupnya, selama rentang waktu pelayanan yang bisa dilakukan, yaitu 3,5 tahun. Bagaimana pekerjaan penyelamatan yang dikerjakan sampai berujung atau berakhir pada karya salib itu sudah dilakukan sempurna. Tapi masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mengasihi manusia, mau mendengar dan menolong mereka yang membutuhkan. Dan pekerjaan itu tidak pernah selesai selama manusia masih hidup. Karena pergumulan kehidupan manusia sama dan selalu ada ketika manusia hidup. Pekerjaan yang belum selesai karena pergumulan manusia itulah yang harus diteruskan oleh murid-muridnya, oleh kita umat manusia. Kita sadar betul itu. Kita lihat Ibu Bapak Saudara, mengapa Tuhan Yesus berbicara tentang pekerjaan yang dikerjakannya dan harus terus dilanjutkan oleh para murid atau oleh kita. Bagian Alkitab yang kita baca ini adalah sebuah dialog di mana masa Yesus menjalani penderitaan tinggal sebentar lagi. Para murid sudah meninggalkan banyak hal untuk mengikut Yesus. Lalu tiba pada percakapan seperti ini di mana Yesus mengatakan dia akan pergi ke rumah Bapa. Lalu ketika dia pergi ke rumah Bapa, siapakah yang kemudian akan diandalkan dalam perjalanan ke depan? Siapakah yang akan menolong para murid untuk menjalani kehidupan ini? Ada beban yang sangat besar yang dialami oleh para murid pada saat itu. Mereka gelisah, sebagai tanda ada ketakutan yang besar, sebagai tanda ada ketidakmampuan untuk menghadapi hari ke depan. Dan Yesus tahu apa yang dirasakan oleh para murid pada saat itu. Sehingga di ayat yang pertama Yesus katakan kepada para murid, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini sebuah perintah. Dan perintah ini harus dilakukan terus menerus.
perintah yang harus dikerjakan berulang-ulang oleh para murid. Sekalipun ke depan perjumpaan secara fisik tidak lagi mereka alami, tidak lagi bisa melihat Yesus, kehadiran Yesus tidak lagi ada di depan mata mereka, tetapi perintah untuk tetap percaya akan penyertaan, akan kehadiran, akan pertolongan, itu harus terus dilakukan. Janji penyertaan, janji bahwa mereka akan dimampukan, janji bahwa mereka akan ditolong, disertai. Itu juga berlaku bagi kehidupan kita. Ada janji yang juga Ia berikan di masa-masa berat seperti saat ini, Ibu Bapak, Saudara. Kita akui ada masa sulit sekali. Kita akui ada masa yang sangat memprihatinkan bagi kita. Masa yang membuat kita begitu terpukul dengan kondisi yang ada. Rencanaku sudah matang, sudah tinggal pelaksanaannya saja. Datang situasi yang berat. Lalu bagaimana ke depan? Pekerjaanku, sebentar lagi nih. Sebentar lagi memasuki masa di mana aku menjadi pegawai tetap. Tapi kemudian situasi berat ini datang. Bagaimana ke depan? Haruskah aku melangkah dari tangga paling bawah, merintis kembali karir pekerjaanku? Padahal tidak lama lagi, kalau masa berat ini tidak datang, pasti jenjang karirku bagus. Usahaku, bayanganku waktu itu kumaksimalkan secara finansial, secara pendanaan, supaya semakin maju, semakin cerah. Tetapi kondisi berat ini datang, usahaku hancur. Lalu yang hancur itu bagaimana bisa pulih? Merintisnya kembali bukan hal yang mudah, karena seluruh pendanaan sudah kumaksimalkan. Ada keluargaku yang sakit tidak bisa kutengok, ada keluargaku yang berduka tidak bisa kutengok. Sedih bukan kepalang. Kita akui, Ibu Bapak Saudara, ada rasa sakit yang kita alami di masa-masa berat seperti saat ini. Ada masa di mana kekecewaan itu terasa sangat berat kita alami. Kita akui ada luka yang terlalu besar yang menghantam kehidupan kita. Lalu di saat seperti inilah kemudian kita diingatkan,
Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Mari hidup yang penuh dengan luka. Mari hidup yang penuh dengan rasa sakit ini. Hidup yang penuh dengan kekecewaan ini kita bawa kepada Tuhan. Ia memelihara kehidupan kita, itu janjinya. Ia menolong kita untuk kuat menghadapinya, itu janjinya. Kita bawa Indonesia ke dalam kemahakuasaannya untuk dipulihkan, itu janjinya. Mari kita bangun. Kita bangun. Percaya kepada Tuhan terus menerus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan bersama-sama dengan murid-murid, Tuhan Yesus memperteguh iman mereka dengan memberikan pemahaman siapa dirinya, siapa Yesus bagi para murid, bagi kita, bagi dunia. Dikatakan Yesus adalah jalan. Jalan menuju Bapa, dan tidak ada jalan lain menuju Bapa selain melalui Kristus. Siapa yang percaya kepada Allah Bapa harus percaya kepada Yesus. Yesus adalah jalan. Jalan menuju Bapa. Dan tidak ada jalan lain menuju Bapa selain melalui Yesus Kristus. Itu berarti hendak memberikan pemahaman bahwa ketika Bapa memerintah kehidupan dengan damai sejahtera, itu sebuah tujuan yang luar biasa. Dan untuk sampai kepada tujuan itu harus melalui Yesus. Situasi, kondisi yang dipenuhi damai sejahtera Allah, karena Allah memerintah di dalamnya, itu bisa dirasakan hanya melalui Yesus Kristus. Ada damai sejahtera, ada Allah memerintah di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di rumah saja, mari kita katakan ya. Ada Allah yang memerintah di dalam kehidupan kita pada saat pandemi corona seperti saat ini. Dan Allah memerintah dari dalam keluarga kita masing-masing. Kalau Allah memerintah, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Ia tugaskan kepada kita. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Itu bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Di masa ketika zaman modern ini berjalan begitu cepat, Ibu Bapak Saudara, diakui manusia itu sibuk.
sangat sibuk. Sampai keluarga, waktu untuk keluarga dikorbankan. Waktu untuk beribadah dikorbankan. Bahkan waktu untuk kesehatan diri juga tidak terlalu dipedulikan. Semoga ketika semua harus dilakukan di rumah, kita kembali mengingat kesehatanku penting, keluargaku penting, ibadahku juga penting. Tuhan memerintahkan damai sejahtera ada di tengah-tengah keluarga kita, dan itu melalui Yesus Kristus. Lalu hal yang kedua, ibu bapak saudara, dikatakan akulah kebenaran. Kebenaran itu berarti semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua yang Dia kehendaki, semua yang Dia perintahkan, itulah kebenaran. Dan itulah yang harus dikerjakan, dicari, dipilih, dan dilakukan oleh kita. Mari lakukan kehendak Allah ketika kita berada di rumah, dengan melakukan apa yang baik, yang seturut dengan kehendaknya. Lalu dikatakan juga Yesus itu hidup. Hidup. Kehidupan seperti apa? Tentu kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita. Kita berharap selama di rumah saja kehidupan keluarga kita dipenuhi dengan sukacita. Pemahaman ini menolong kita untuk menjalani pekerjaan, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Atau dalam bahasa Latin dikatakan via veritas vita. Ini dipakai oleh bisa jadi pemerintahan ataupun universitas menjadi moto, menjadi misi yang membungkus pelayanan yang dilakukan supaya nilai Kristiani ada di dalamnya. Mari berjuang, ibu bapak saudara. Kita dapat teladan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Buktikan bahwa dalam seluruh pekerjaan tanggung jawab yang aku lakukan, nilai itu ada di dalamnya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tidak gelisah, tetapi percaya akan penyertaan, pertolongan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami ya Bapa, di dalam keadaan situasi seperti saat ini, kami tetap meyakini kami tidak ditinggalkan. Ada Tuhan yang adalah pemelihara kehidupan kami yang selalu hadir dan menolong kami. Tuhan, kami mendoakan situasi dunia ini. Peliharakan dunia ini ya Tuhan, dengan perjuangan yang masih terus dilanjutkan untuk memutus mata rantai COVID-19. Perjuangan bangsa Indonesia dengan seluruh elemen yang ada di dalamnya, bahkan perjuangan rakyat Indonesia. Kami berjuang bersama supaya Indonesia sehat, Indonesia kembali pulih, dan kami harus berjuang bersama-sama. Pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, dalam segala yang masih dilakukan, kami memohon pertolongan Tuhan. Gereja-Mu terus menjadi berkat. Gereja Kristen Pasundan Sumedang dengan seluruh anggotanya. Berkati ya Bapa, orang tua kami yang lanjut usia, anak-anak, cucu-cucu, peran kami sebagai orang tua. Berkati majelis jemaat, komisi-komisi, panitia, bahkan seluruh anggota jemaat. Kami bisa saling mendoakan dan mensupport, berjuang bersama-sama untuk mendukung pelayanan yang ada. Ya Bapa, kami mendoakan para orang tua. Ada contoh teladan yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk anak-anaknya, sehingga menjadi bekal bagi anak-anak sekalian. Bahkan teladan itu terus dapat dibagikan, dilakukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang baik, Engkau mengetahui situasi keluarga kami. Kami mendoakan Engkau memberkati ketika kami harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Rumah kami, di mana Tuhan bertahta di dalamnya dan memberikan damai sejahtera, menjadikan rumah yang dipenuhi dengan sukacita, di mana kami anggota keluarga melakukan kebenaran di dalamnya. Terima kasih Tuhan yang baik. Pemerintah Kabupaten Sumedang, Tuhan menjaga dan melindungi. Pemerintah Jawa Barat, juga pemerintah pusat dalam pemberlakuan PSBB, baik di Jawa Barat atau di berbagai tempat. Kami keluarga per keluarga mendukungnya. Kami gereja mendukungnya, supaya situasi yang berat ini boleh berlalu. Terima kasih Tuhan. Doa kami jauh dari sempurna. Kami membawanya hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 605 ayat 1 dan 2, di waktuku masih kecil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah kita diingatkan bahwa perjalanan kehidupan kita pada hari-hari ke depan yang harus kita terus isi dengan perbuatan tindakan yang bermanfaat. Ingatlah bahwa itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Semaksimal mungkin kita upayakan tanggung jawab itu dapat dilakukan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.